Blibli.com ini adalah salah satu anak perusahaan dari Djarum Group, salah satu konglomerat yang ada di Indonesia. Mereka akan melakukan aksi korporasi yang tujuannya untuk menghimpun dana. Pertanyaannya adalah apakah mereka sangat kebutuhan dengan yang namanya fresh money, that's why melakukan aksi korporasi ini. Apa aksi korporasinya dan bagaimana prospeknya? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya tag video ini di 12 Mei. Saya tag video ini di 12 Juni 2024 jam 8.24. Kalau kita ukur IHSG ini sejak tanggal 20 Mei itu sudah turun sebesar 7%. Saya tidak akan mengomentari IHSG yang turun. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga sudah tembus MA 200. Saya akan mengomentari aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan PT Global Digital Niaga atau Blibli.com. Ini anak perusahaan dari Djarum Group. Kenapa bisa dilihat dari susunan seperti ini ya? Susunan Susunan struktur organisasi lah ya. Pemegang saham yang ada di Blibli ya. Ini itu dimiliki oleh Pak Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Nah, ini. Terus ada TMG, LMI, CS. Nah, ini induk dari Blibli itu GIA. Di atas GIA ini ada SPP, GDPR. Di atas GDPR ini ada lagi, dan ya yang paling atas itu Hartono Bersaudara atau yang punya Djarum lah. Oke, itu. Nah, mereka akan melakukan RUPSLB. Mereka akan melakukan RUPSLB yang mana RUPS ini akan dilakukan pada 13 Juni 2024. Nah, RUPSLB ini itu akan membahas dua hal, yaitu mereka akan nerbitin saham lagi. Intinya seperti itu, yang mana satu program MESOP, yang satunya program PMT HMETD. PMT HMETD itu apa? Nah, ini ada kepanjangannya di sini. Itu penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Itu sih. Itu kepanjangannya. Oke, kalau MESOP ini lebih ke karyawan, ke direksi, ya istilahnya buat yang kerja ke mereka lah, di mereka lah. Tuh, dengan sebanyak-banyaknya 4,5 lembar saham yang akan diterbitkan. Lalu, selain program MESOP yang tadi itu 4,9 miliar. Jadi ini kalau MESOP totalnya ini, bentar saya tulis dulu, ini MESOP ya. 4,5 miliar lembar saham. Ini MESOP. Nah, ini selain MESOP, ini saya kasih kode S MESOP lah ya. Selain MESOP itu di 4900240527 itu. Nah, program MESOP ini kalau kita cek di sini ya, itu tujuannya meningkatkan kepemilikan pada perseroan dengan adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal. Terus dua, tercapainya keselarasan kepentingan perseroan dengan kepentingan peserta program MESOP. Nah, program MESOP ini lebih ke karyawan, jadi mereka nggak hanya kerja aja, mereka juga berhak mempunyai dikasih kesempatan, berhak mempunyai yang namanya saham dari perusahaan tersebut yang mereka kerja. Itu sih. Nah, ini penambahan modal selain MESOP. Nah, ini dapat tambah tujuannya itu adalah perusahaan mendapatkan tambahan dana untuk memperkuat struktur permodalan. Nah, ini mereka terang-terangan sih. Tidak semua perusahaan berani mengatakan seperti ini, ya memang realitanya itu. Dengan adanya mereka nerbitin saham baru kan pastinya mereka mendapat dana lah. Itu sih. Terus kalau kita cek di sini, program MESOP-nya itu akan ada beberapa hal. Nah, ini pesertanya ya. Peserta program MESOP adalah para direktur grup, para komisaris, kecuali komisaris independen, dan atau para pejabat dan karyawan kunci dari grup perseroan. Oke. Grup perseroan yang dimaksud adalah perusahaan terkendali dari perusahaan terkendali secara baik, secara langsung, bla bla bla.
Nah, dari sini yang masuk ke perusahaan-perusahaan ini yaitu berhak. Nah, ini ada PT Supra Boga Lestari Tbk SUPR. Ini juga ada di sini. Ini juga anak perusahaan dari Jarum juga. Nah, ini yang boleh beli ya ini pesertanya. Pada keterbukaan informasi ini, program belum dapat menentukan secara spesifik jumlah peserta. Oke, belum spesifik berapa. Nah, ini pelaksanaannya. Nah, ini ada tahapannya. Ada tahapannya yang mana itu akan dimulai sejak 2024 sampai 2029. Jadi mesopnya ini bertahap. Terus kalau pertanyaannya selanjutnya adalah harga pelaksananya kapan? Nah, itu dilihat dari 25 hari terakhir sebelum catatan harga mesop itu sendiri. Oke, jadi at least kalau program mesopnya dimulai di Desember ya. Ini ya, periode mesopnya itu jangka waktu 15 Desember 2024 sampai 14 Januari 2029. Nah, itu berarti bisa dikatakan ya sebelum ini 25 hari sebelum 15 Desember. Karena mesop pertama itu harga pelaksanaannya itu di 30 hari terhitung sejak 15 Desember 2024. Kalau kita lihat beli itu sendiri harga sahamnya itu nggak kemana-mana. Ya di range sini aja 400-an lah. Nah, kalau hal ini terjadi ya berarti harga mesopnya di situ-situ aja gitu. Itu sih persyaratannya. Ini nanti pasti akan ada keterbukaan informasi lebih perihal mesopnya seperti apa itu. Nah, ini periode pelaksanaan penambahan modal selain mesop. Nah, ini yang satunya lagi yang 4,9 miliar. Nah, ini juga sama. Mereka meminta persetujuannya di tanggal 13 Juni itu. Ini udah. Harga pelaksanaannya mereka sudah nge-announce di sini yaitu di 472. Harga pelaksanaan itu di 472 per lembar. Jadi kalau kita hitung ya, mereka akan ngeraup dana dari sini aja deh. 4900 240 527 dikali 472. Nah, mereka akan dapat dana sekian juta miliar triliun 2,3 T. Nah, Blibli akan dapat duit 2,3 T. Oke, dengan asumsi di atas akan berubah bla 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 bla. Ini enggak itu saya lebih lihat adalah siapa pembeli siaganya. Nah, itu ya. Keterangan calon pemodal, penambahan modal selain mesop. Kalau mesop tadi yang berhak beli kan tadi ya direksi diri dan lain-lain tadi udah dijelaskan. Nah, kalau yang program selain mesop ini sudah mereka menjelaskan adalah sehubungan dengan penambahan modal selain mesop, saham baru PMT HMETD akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa pemodal yang bermaksud memiliki saham baru yang pada tanggal diterbitkannya keterbukaan informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkap pada keterbukaan informasi ini. Jadi masih dirahasiakan lah ya, dan masih ada potensi calon A, B, C, D, E dan lain-lain. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Cuma dengan adanya ini nantinya berarti dalam susunan kepemilikan kalau sejauh ini kan hanya PT Global Investama Indalan 81%, masyarakat 17%. Nah, jadi nantinya akan ada terdelusi lagi, yaitu dari PT Global terdelusi, dari masyarakat juga terdelusi. Jadi di sini akan ada susunannya. Nah, ini saham barunya ini yaitu 3,7. Jadi kepemilikan PT Global Investama Andalan dari 81,90 turun ke 76. Terus masyarakat dari 18,1 turun ke 16,82. Itu sih. Karena masyarakat juga tidak diikutkan dalam pembelian inilah. Ibaratnya seperti itu. Dan PT GIA juga tidak. Karena ya sudah ada tadi calon-calonnya, pembeli siaganya siapa. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Oke. Nah, rencana penggunaan dananya. Di sini mereka menjelaskan adalah digunakan oleh sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha utama serta mengembangkan usaha perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan dan pemasaran,
pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional, dan penambahan fasilitas pendukung usaha perseroan gitu. Jadi ini bisa dikatakan suntikan dana fresh money lah ya, ibaratnya gitu, untuk Blibli. Bukan tidak mungkin, nah ini untuk yaitu tadi, untuk pemasaran dan penjualan dan lain-lain. Nah ini bisa saja langkah yang digunakan oleh Blibli ini melihat dari kompetitor-kompetitornya. Contoh, Blibli ini kan ya situs jual beli juga kan. Kompetitornya kan berarti Shopee, TikTok. Nah TikTok kemarin sudah mencaplok yang namanya Tokopedia, dan ya pasti mereka juga ada fresh money. Shopee saya kurang tahu apakah ada tambahan fresh money lagi, tapi kalau kita melihat di situ mereka sudah mulai sedikit mengendor. Nah, saya sebelum tag ini saya sempat ngobrol ke salah satu rekan saya yang dia ini jualan online juga lewat Shopee, dan beban di Shopee-nya itu dari awal ke sekarang itu sudah mulai naik lah dari dibandingkan awal. Beban yang ditanggungkan ke penjual lah. Itu juga sudah mulai naik juga gitu. Nah, ini mungkin langkah dari Blibli melihat bahwa as a kompetitor sudah mulai mengurangi ya, bisa dikatakan bakar duitnya. Yang mereka akan membutuhkan suntikan dana untuk gantian, untuk ibaratnya ngasih promo-promo. Bukan tidak mungkin seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah si kompetitor ini ngasih promo, kompetitor ini promo, dan semuanya promo gila-gilaan, promosinya tidak akan maksimal di platform ini. Tidak bisa menggait yang namanya seller, atau tidak bisa menggait yang namanya produsen juga untuk jualan di sini. Dan mereka akan sebagai, misal saya sebagai penjual, saya akan menjual ke semuanya. Saya akan menjual ke semuanya di semua platform. Toh semua platform lagi bakar duit. Toh semua platform lagi gencar-gencaran nambah yang namanya menggait mitra sebagai penjual, dan menggait yang namanya pembeli dengan ngasih promo-promo. Nah, kalau saya lihat Blibli ini menunggu si kompetitor yang lainnya agak mereda, bakar duitnya, setelah itu mereka injek dana. Saya melihatnya seperti itu sih. Melihatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di susunan keterbukaan laporan keuangan terbaru ini, laporan kuartal 1 2024, kalau saya lihat secara penjualannya mereka naik meskipun tipis banget. Kalau kita hitung 3923.122 kurangi 3829.678, naikannya hanya 93M. 93M ini kecil banget, itu hanya 2% kenaikannya. Tapi kita harus apresiasi mereka dapat menekan beban pokok pendapatannya. Meskipun beban pokok pendapatannya ini juga termasuk gede banget kalau dibandingkan omsetnya, nominalnya masih senilai, kalau kita hitung ya, itu masih senilai 81%. That's why laba kotornya ini cuma dapat 700M aja sih. Nah, ini belum ditambah penjualan, beban penjualan dan lain-lain. Nah, ini beban penjualannya mereka berhasil menekan sih. Jadi ada dua hal yang mereka tekan, beban pokok pendapatan dan beban penjualan, itu which is good. Saya melihat seperti itu sih. Terus mereka juga berhasil menekan beban lain-lain. Ini makin bagus lah ya, makin efisien. Cuman nah ini beban umum dan administrasinya makin naik. Kalau kita cek di sini di beban pokok pendapatan ya, sekilas saja dari Blibli itu bentar. Oke, mana? Nah, ini mereka turun ya, berhasil menekan, terus beban penjualan juga berhasil ditekan. Tapi nah di sini iklan dan pemasaran itu mereka sedikit dikendorkan dibandingkan tahun lalu. Tahun 2024 kuartal 1 ini mereka hanya keluar duit 151M. Padahal tahun lalu itu 254. Jadi ditekan banget di sini biaya iklan dan pemasaran dari Blibli-nya sendiri. Itu sih. Beban umum dan administrasi naiknya ya karena kenaikan gaji, tunjangan, dan pengembangan dan imbalan kerja. Ya ini make sense sih. Orang kerja di suatu perusahaan semakin bertumbuh dan juga semakin lama ya gaji yang dibayarkan pasti akan semakin tinggi. Jadi make sense. Jadi kenaikannya masih wajar lah kalau saya melihat seperti itu sih. Kalau saya melihat masih wajar dengan adanya beban umum administrasi masih bisa ditolerir lah. Itu sih beban
biaya keuangan mereka masih naik ya, terutama beban bunga utang bank ini yang jadi PR banget sih, itu sih. Cuman kalau kita scroll ke atas, utangnya mereka, kasnya mereka itu 2,9, nah ini juta, 2,9 T loh, gede banget. Hutang bank mereka ini 2,3 jangka pendek. Jadi ini PR juga sih. PR juga ya, secara jangka pendek 2,3, secara jangka panjang mereka nggak ada ya utang berbunga, imbalan kerja, pesangon kan ini, terus sewa liabilitas sewa jangka panjang udah nggak ada sih. Jadi itu hanya sebatas utang bank jangka pendek yang akan PR di ibaratnya kurang dari 1 tahun itu aja PR-nya. Cuman mereka berhasil menekan. Nah ini saya melihat dengan adanya ini, berarti ibaratnya yang terdekat itu kan program yang dilakukan saham baru selain Mesop itu tadi, yaitu saham baru PMT HMETD. Ini yang nantinya duitnya pasti akan masuk dulu. Karena Mesop ini kan baru dilakukan di Desember ya. Mesop ini Desember, ya ini dulu. Ini dulu yang masuk, PMT HMETD, ini yang menarik. Nanti mereka dapat fresh money 2,3 T. Nah, jadi kita lihat apa yang akan mereka lakukan as a business dari Blibli-nya sendiri. Apakah mereka akan terus melakukan mulai menambah yang namanya promo-promonya, dan ini menarik ditunggu, terutama kita sebagai penikmat ya, pembeli yang ada di platform-platform e-commerce tersebut. Jadi itu mungkin yang bisa saya share. Cuman kalau saya melihat di sini ya, menurut saya langkah dari grup Jarum ini termasuk langkah yang smart. Mereka menunggu terlebih dahulu dan sambil melihat ya siapa ini yang akan masuk di PMT HMETD ini. Nah, itu sih, saya mau melihat ini siapa sosoknya ini. Kan ini sampai saat ini masih belum tahu siapanya, masih menimbang ABCDE. Nah ini saya akan melihat, kalau ini mungkin ada nama segar, itu akan menjadi hal yang bagus banget. Karena itu secara kepemilikan mungkin kecil ya, masih 3%, tapi itu menunjukkan bahwa mereka masih dilirik oleh investor baru. Itu hal yang bagus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang program atau aksi korporasi lah ya, yang dilakukan oleh blibli.com. Jadi melihat skemanya seperti apa, ini akan menjadi hal yang menarik untuk kedepannya. Sambil kita lihat apakah akan ada banyak perkembangan perbaikan dari laporan keuangannya dari perkembangan kuartal ke kuartal. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.